Malam itu, di tengah kesibukan menara kontrol udara Bandara Soekarno-Hatta, sebuah sinyal lemah tiba-tiba memecah keheningan dari kanal radio tua yang jarang digunakan. Suara statik yang berderak memenuhi seluruh ruang kontrol, menciptakan suasana tegang yang tidak biasa. Sebelum akhirnya satu kalimat yang sangat jernih dan tegas terdengar membelah udara. Menara Jakarta, ini QG 759. Bahan bakar kami mulai menipis. Kami meminta izin untuk melakukan pendaratan darurat. Petugas yang berjaga malam itu langsung bergidik ngeri. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Nomor penerbangan itu. Bukankah nomor penerbangan tersebut sudah dinyatakan hilang tanpa jejak 43 tahun yang lalu? Sebuah misteri yang telah lama terkubur kini seolah bangkit kembali dari kedalaman waktu. Pada tahun 1982, sebuah pesawat komersial dengan nomor penerbangan QG 759 yang melayani rute dari Balikpapan menuju Jakarta secara misterius menghilang dari radar di atas perairan Laut Jawa. Tidak ada sinyal darurat yang sempat dikirimkan, tidak ada panggilan Mayday, dan tidak ada tanda kerusakan mekanis yang dilaporkan sebelumnya. Pesawat itu lenyap begitu saja, seolah ditelan oleh langit. Operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran segera diluncurkan, melibatkan tim dari berbagai negara. Namun hasilnya nihil. Tim pencarian tidak pernah menemukan satupun jejak dari pesawat tersebut. Baik itu reruntuhan, kotak hitam yang krusial, atau bahkan puing sekecil apapun yang bisa memberikan petunjuk. Kasus ini akhirnya ditutup dengan kesimpulan yang paling membingungkan. Hilang secara misterius. Namun, sejak tahun 2015, sebuah pola aneh mulai muncul dan menjadi buah bibir di kalangan para operator radar. Beberapa dari mereka mengaku sering mendeteksi sinyal tak dikenal yang muncul secara sporadis, terutama setiap kali badai elektromagnetik melanda wilayah Jawa Barat. Sinyal hantu ini selalu muncul di koordinat yang sama persis, seolah terkunci di satu titik di langit. Lokasinya selalu berada di atas perairan antara Cirebon dan Indramayu, tepat di area di mana QG-759 diperkirakan hilang puluhan tahun silam. Seorang petugas menara kontrol udara bernama Andika yang menjadi saksi langsung fenomena ini, menceritakan dengan detail pengalamannya yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam itu, layar radarnya yang tadinya kosong, tiba-tiba menampilkan satu titik kecil yang bergerak lambat. Tanda panggil yang tertera di layar, sangat jelas QG-759. Tidak lama kemudian, suara pilot terdengar melalui radio, melaporkan posisinya. Suaranya terdengar sangat tenang, profesional, dan terkendali. Seperti pilot berpengalaman yang sudah terbiasa menghadapi situasi sulit di udara. Namun, ada sesuatu yang terasa sangat aneh dan janggal dalam komunikasi tersebut. Suara yang terdengar dari radio itu terasa terlalu bersih untuk standar komunikasi modern. Tidak ada noise digital, tidak ada jeda atau delay yang biasa ditemukan pada sistem komunikasi satelit saat ini. Suara itu terdengar murni, seolah-olah dipancarkan langsung dari perangkat komunikasi analog dari era 1980-an. Kejernihan suaranya justru menciptakan nuansa yang mengerikan, seolah suara itu datang dari dimensi lain. Dan setelah berlangsung selama kurang lebih 3 menit, sinyal itu tiba-tiba menghilang. Titik di radar lenyap, dan suara di radio kembali menjadi statik. Begitu saja, tanpa penjelasan. 2 hari setelah insiden aneh, di menara kontrol itu laporan-laporan ganjil mulai berdatangan dari darat. Beberapa warga di kota Bandung mengaku melihat sebuah pesawat besar berjenis Boeing melintas sangat rendah di atas kota pada malam hari. Pesawat itu memiliki ciri khas yang aneh. Lampu kabinnya tampak menyala dengan cahaya kuning redup. Namun tidak ada suara mesin jet yang menggelegar seperti pesawat pada umumnya. Yang lebih aneh lagi, tidak ada lampu navigasi merah dan hijau yang berkedip di ujung sayapnya. Beberapa anak muda yang kebetulan berada di luar sempat mencoba merekam fenomena tersebut dengan ponsel mereka. Namun, hasil rekaman itu sangat mengecewakan sekaligus menyeramkan. Di dalam video, yang terlihat hanyalah langit malam yang kosong dan gelap. Tidak ada jejak pesawat sama sekali. Yang tertinggal hanyalah audio rekaman yang menangkap suara dengungan rendah dan misterius, seperti gema yang datang dari kejauhan. Salah satu saksi mata, seorang pria parubaya bernama Pak Rahmat, bahkan bersumpah bahwa ia sempat melihat bayangan seorang pilot di dalam kokpit pesawat tersebut saat melintas di atas rumahnya. Namun, menurut kesaksiannya, wajah pilot itu tampak sangat aneh. Wajahnya terlihat beku, tanpa ekspresi, seperti patung lilin yang menatap lurus ke depan
dengan pandangan kosong. Wajah itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, hanya tatapan hampa yang menembus kegelapan malam. Pada malam-malam berikutnya, gangguan radio yang aneh mulai melanda wilayah pesisir utara Jawa, dari Cirebon hingga Karawang. Beberapa nelayan yang sedang melaut melaporkan bahwa radio komunikasi di kapal mereka tiba-tiba menangkap suara-suara aneh. Mereka mengaku mendengar suara seorang wanita yang berbisik lirih melalui speaker radio mereka. Bisikan itu terdengar putus-putus, namun beberapa nelayan berhasil menangkap kalimat yang sama. Kami tersesat di langit. Kami masih mencari landasan. Suara bisikan itu kemudian selalu disusul oleh suara keras yang memekakkan telinga, seperti suara mesin jet yang tiba-tiba menyala dengan kekuatan penuh. Namun, ketika mereka mendongak ke atas, langit malam terlihat gelap dan kosong. Tidak ada pesawat, tidak ada cahaya, tidak ada apapun di atas sana. Fenomena ini memicu perdebatan sengit di antara para ahli. Beberapa peneliti dan ilmuwan berpendapat bahwa apa yang terjadi adalah sebuah anomali elektromagnetik yang langka. Menurut teori ini, sinyal radio dari masa lalu, seperti komunikasi terakhir dari QG759, dapat terperangkap dalam lapisan atmosfer tertentu dan terpantul kembali ke bumi bertahan-tahan. Kemudian, akibat kondisi cuaca ekstrem, seperti badai elektromagnetik, namun kelompok spiritualis Jawa memiliki pandangan yang sangat berbeda dan jauh lebih mistis. Mereka menyebut fenomena ini sebagai manifestasi dari langit penunggu, sebuah konsep dalam kepercayaan lokal yang menggambarkan lapisan tipis atau dimensi antara dunia manusia dan dunia roh. Di dalam langit penunggu, waktu berhenti berjalan. Arwah-arwah yang tersesat atau meninggal secara tidak wajar, seperti para penumpang dan awak QG759, diakini terus terbang dalam dimensi ini, terjebak dalam pengulangan momen terakhir mereka, selamanya mencari tempat mendarat yang tidak akan pernah mereka temukan. Pada tahun 2021, misteri ini semakin dalam ketika keluarga dari Kapten Pilot QG-7 159 menerima sebuah paket misterius yang dikirim tanpa nama dan alamat pengirim. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah rekaman kaset tua dengan label yang ditulis tangan secara rapi. Bandara Soekarno-Hatta, 1982. Mereka memutar kaset tersebut. Terdengar suara pilot yang sama dengan yang pernah didengar oleh petugas menara kontrol. Suara ayah mereka. Namun kali ini, suaranya terdengar bergetar karena ketakutan. Kami melihat lampu landasan, tapi tidak ada kota di bawahnya. Langitnya hitam pekat, dan semua jam di kokpit berhenti di pukul 0. Suara itu tiba-tiba berhenti, disusul oleh bunyi derit pintu kokpit yang terbuka pelan. Dan kemudian terdengar suara seseorang berbisik dengan nada yang sangat pelan dan menakutkan. Kita tidak sendirian di sini. Beberapa malam setelah rekaman kaset itu menjadi viral di internet, menara kontrol Soekarno-Hatta kembali menerima sinyal yang sama. Tanda panggil QG-59859 muncul lagi di layar radar. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dan jauh lebih mengerikan. Koordinat sinyal tersebut tidak lagi berada di atas wilayah Indonesia, melainkan terdeteksi di atas Samudra Hindia, ratusan kilometer jauhnya, dari jalur penerbangan komersial manapun yang ada di dunia. Sinyal itu hanya bertahan selama 2 menit, lalu sirna kembali ke dalam keheningan. Dan hingga hari ini, tidak ada satupun data penerbangan resmi yang mencatat adanya pesawat di area terpencil tersebut pada waktu itu. Seolah-olah langit telah membuka sebuah jendela sesaat menuju masa lalu, memperlihatkan pesawat hantu itu yang masih terus terbang, terjebak dalam perjalanan abadi di antara dua dunia. Hingga kini, tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi pada QG759. Apakah itu semua hanyalah fenomena anomali elektromagnetik yang bisa dijelaskan oleh sains? Ataukah itu benar-benar kisah nyata tentang sebuah pesawat arwah yang takdirnya terjebak selamanya di langit Nusantara? Tapi satu hal yang pasti, setiap kali layar radar di menara kontrol udara menampilkan sebuah sinyal asing tanpa identitas di tengah malam yang sunyi, para petugas selalu menatap layar itu dengan diam dan berbisik pelan seolah menyambut seorang kawan lama. Selamat datang kembali, QG-759. Ini adalah kisah dari Nusantara Dark Tales, sebuah tempat di mana fakta dan misteri terbang berdampingan, menyelimuti langit malam Indonesia yang penuh rahasia.